Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aini Kuryati selaku dosen mata kuliah PLC dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 yaitu saya sendiri Anis Nadia Karisna Azahra NIM 240401191200020 dan rekan saya Nur Muhammad Rizky Aminullah NIM 240411191300049 akan menjelaskan tentang pengaplikasian PLC. Kami mengambil sumber dari e-jurnal Undip yang telah dipublikasi dengan judul Aplikasi Programmable Logic Controller PLC Omron CP1E NA20DRA dalam proses pengaturan sistem kerja mesin pembuat pelet ikan, yang disusun oleh Tiar Kusumadewi dan Priyo Sasmoko, Program Studi Diploma 3 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pokok dari masalah ini adalah bagaimana membuat suatu terobosan untuk menunjang kualitas hasil peternakan ikan yang sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan para petani ikan. Salah satu terobosan dari segi teknologi adalah membuat suatu alat atau mesin yang mampu memproduksi pelet ikan dengan kualitas yang terjamin, namun dengan biaya yang relatif lebih murah, sehingga tidak membebani para petani ikan dari segi biaya produksinya. Selanjutnya yaitu diagram blok sistem dan urutan diagram mesin. Dapat dilihat pada gambar sinyal peralatan input luar atau external input device terdiri dari fotodioda, start, dan push button stop yang diterima oleh sebuah PLC. PLC akan memberikan perintah untuk menggerakkan peralatan output luar atau external output device dari sistem yang dikontrol berupa motor AC dan DC, yang nantinya untuk mengoperasikan sistem kerja mesin pembuat pelet ikan otomatis. Berikut adalah diagram ladder dan tabel kode mnemonik dari program PLC CP1E NA20DRA pada mesin pembuat pelet ikan. Proses pertama pada sistem ini adalah memasukkan bahan dasar ke dalam bak penampung bahan secara berurutan sesuai dengan nomor yang ada. Ketika bahan dasar ketiga dimasukkan, maka fototransistor pertama dengan alamat 0000 akan terhalang dan proses terhalang tersebut sebagai inputan high dari alamat 0000. Maka alamat tersebut akan menghidupkan output 100.00 sebagai output bayangan. Dan ketika output 100.00 on, maka ia akan memberi inputan high pada input di baris berikutnya, sehingga timer akan on. Timer di sini digunakan untuk mendelay pintu 1 supaya semua bahan masuk ke dalam corong bahan dasar sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, ketika timer selesai, maka dia akan bertindak sebagai input high pada baris selanjutnya, sehingga output dengan alamat 100.01 atau pintu 1 akan on. Output 100.01 itu akan menjadi input dari timer selanjutnya. Timer 001 adalah sebagai delay atau waktu tunda dari hidupnya output dengan alamat 100.02 atau pintu 2. Jadi, apabila timer 001 selesai, maka dia akan menjadi inputan high bagi output 100.02. Sedangkan bagi output 100.01 dengan hidupnya output 00.02 berarti akan memberikan inputan low pada inputnya. Maka input 100.02 akan memutus program sehingga output 100.01 akan mati. Begitu seterusnya sampai dengan output. Selanjutnya kita akan membuat diagram ladder seperti yang tertera pada jurnal. Di sini saya menggunakan aplikasi Omron CX Programmer versi 9.7. Sebelum itu kita harus membuat new page dengan mengklik tanda putih ujung ini yang ada tulisan new. Ini diklik, kemudian akan muncul Cheng PLC. Ini untuk device name-nya ini kita boleh namakan terserah. Kalau saya namakan program. Untuk tipe device-nya sesuaikan dengan yang di jurnal tadi ya, CP1E. Tipe CPU-nya N20 dan tipe network-nya menggunakan USB. Oke,
Nah, seperti inilah tampilan awal dari aplikasi CX Program. Untuk yang di bagian atas ini adalah bagian menunya. Ada File, Edit, View, Insert, PLC, Program, Simulation, Tools, Window, dan Help. Dan untuk yang di bagian bawah ini adalah tools-nya. Ini ada banyak tools, dan di bagian sini, bagian kiri ini adalah project box base-nya. Dan di sebelah kanan sini adalah programming workbench-nya untuk membuat rangkaian. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian seperti yang ada pada jurnal, yaitu seperti ini. Untuk yang inputnya kita menggunakan simbol kontak NO, itu seperti ini simbolnya, diletak di sini. Untuk pengalamatannya yaitu input 0.00. Untuk komennya yaitu kita menggunakan start atau sensor 1. Kemudian untuk selanjutnya kontak new close-nya menggunakan simbol yang ada di sini. Pengalamatannya 0.01, diberi komen stop. Selanjutnya input sensor 2 dengan alamat 0.02 dengan komen sensor 2. Dan untuk outputnya itu menggunakan simbol coil seperti ini. Outputnya alamatnya 100.00. Dan untuk yang rangkaian paralelnya di bawah input yaitu output 100.00. Dan di bawahnya lagi paralel dengan timer 7 dengan alamat T006. Untuk membuat paralel itu menggunakan vertikal, simbolnya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk rangkaian selanjutnya menggunakan input outputnya, alamatnya 100.00. Dan kontak new close selanjutnya yaitu alamat 0.01, maka dia akan langsung membuat komen stop karena di sebelumnya kita sudah membuat alamat 0.01 itu komennya stop. Selanjutnya kita pakai new PLC instruction untuk timernya. Kodenya tim dengan numbernya 000 dan set value-nya 0,050. Oke, dan komennya adalah timer 1. Selanjutnya kita buat seterusnya seperti yang tertera pada jurnal hingga seperti ini. Setelah semua rangkaian jadi seperti ini, setelah semua rangkaian jadi ya. Nah, setelah semua rangkaian jadi seperti ini, kita bisa mensimulasikan program yang sudah kita buat atau rangkaian yang sudah kita buat. Ini untuk simulasi kita bisa klik di Work Online Simulator.
Nah, ini sedang mendownload programnya. Oke, kalau udah seperti ini, maka ini sudah berhasil untuk mendownload program dan menandakan bahwa program yang kita buat ini sudah benar. Selanjutnya, kita bisa men-set program kita ini untuk on atau off dengan cara kita klik yang input 0.00 ini, lalu pencet set dan on. Nah, maka dia akan on dan tersambung. Timer juga akan menyala. Ini adalah keadaan rangkaian ketika di set on. Akan on sampai di akhir. Untuk mematikan, pencet set dan off. Maka rangkaian akan mati atau off. Kalau ingin memaksakan untuk on, maka pilih force dan on. Dan untuk mematikan paksanya, yaitu pencet force dan off. Namun di sini masih ada simbol seperti kunci. Tandanya ini adalah dipaksakan, sehingga untuk menghilangkan kunci maka tekan force dan cancel all force. Maka kuncinya akan hilang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.